Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang selalu bersinar. Mereka yang diam di dalam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam mereka yang diam di dalam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia membawa keselamatan bagi kita. Damai sejahtera takkan berkesudahan di atas tatanya dalam kerajaannya. Sukacita yang besar selalu kita rasakan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang selalu bersinar. Mereka yang diam di dalam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia membawa keselamatan bagi kita. Damai sejahtera takkan berkesudahan di atas tatanya dalam kerajaannya. Sukacita yang besar selalu kita rasakan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua bangsa bersorak memuji Yesus. Namanya agung mulia ditinggikan.
Terima kasih Tuhan. Sebab bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Dan bangsa yang bernaung di dalam yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, Tugu pertahananku, menara kekuatanku, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Serahkan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan biarlah semua yang berharap kepada Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Saat kami berdoa, di saat kami sujud menyembah Engkau, kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya memberkati dan melindungi kita sekalian. Mari buka Alkitab kita renungkan firman Tuhan. Dan kita mau merenungkan kebaikan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub diuji oleh Tuhan, dia berkata-kata sesuatu yang dia tidak pahami, dia tidak mengerti, dia mengeluh di dalam penderitaannya. Tapi kemudian Tuhan berkata di balik awan, mari berperkara dengan aku Ayub. Engkau tidak mengenal aku. Dan Ayub berkata-kata sesuatu yang dia tidak pahami dan hampir saja dia berdosa dengan perkataan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Setiap pagi kita bangun di pagi hari, ada aja masalah, ada aja kebimbangan, ada aja pergumulan. Sedangkan orang yang sudah betul-betul mengenal firman, setiap hari dia akan diperhadapkan dengan salah berkata-kata, salah di dalam menilai, salah di dalam melangkah, salah di dalam mengambil keputusan. Dan setiap hari mari kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan artinya gelar perkaramu, gelar masalahmu di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Cari jalan keluar di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Di saat engkau berdiam di dalam kebimbangan, di saat engkau berdiam di dalam kegelapan, di saat engkau berdiam di dalam keraguan-raguan, ada aja masalah yang menutupi matamu, sehingga engkau tidak bisa melihat jalan yang ada di depan. Saudara, mari kita gelar perkara kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan segala masalahmu di hadapan Tuhan dan minta, Tuhan, saat ini saya mau angkat tangan. Aku percaya ketika engkau turun tangan, maka engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara yang diberkati, sabar di dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, dan miliki pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini jangan khawatir, bukakan masalahmu di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan berperkara di dalam hidupmu. Mari, Tuhan ingin berperkara di dalam kehidupan kita. Ketika dosa kita merah seperti kirmisi, Dia akan menjadikan itu putih seperti bulu domba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang menilai, Tuhan yang menguliti kehidupanmu, Tuhan yang membukakan segala dosa-dosamu, dan kemudian Dia akan menyelesaikan hidupmu. Bangsa yang diam di dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan ketika Yesus terbit di dalam hati kita sebagai juru selamat yang membukakan mata rohani kita, maka kita akan keluar dari kegelapan. Saudara, penting bagi kita setiap hari kita melihat jalannya Tuhan, karena manusia cenderung hidup dalam kegelapan, tapi terang Tuhan ketika terbit atasmu, maka Dia akan menunjukkan umatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukakan segala masalah-masalahmu, bukakan segala pergumulanmu, dan datang kepada Tuhan. Dan minta Tuhan, Engkau jalan keluar dalam hidupku. Amin. Pagi hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 1 hingga Yesaya 10. Saya memberikan judul pada hari ini, marilah kita berperkara dengan Tuhan. Marilah kita memperhadapkan masalah-masalah kita kepada Tuhan.
Karena kalau kita sembunyikan masalah kita kepada Tuhan, kita tidak tahu ternyata kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Yesaya 1 diawali dengan Tuhan berkata seperti ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Pasal 1 diawali dengan keluhan Tuhan terhadap persembahan dari bangsa Israel. Keluhan Tuhan yang berperkara terhadap manusia Sodom, manusia Gomora. Artinya kehidupan manusia Sodom dan Gomora itu penuh dengan pemberontakan dan dosa. Manusia yang hidup tidak takut akan Tuhan. Di saat mereka tetap memberikan persembahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berperkara dengan Tuhan. Kita memberi persembahan, kita membawa pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Tetapi tetap hidup dengan gaya hidup Sodom dan Gomora. Tetap hidup dengan gaya hidup hedonisme. Tetap hidup dengan gaya hidup seperti orang yang tidak bertobat. Kita mengaku diri kita Kristen. Kita mengaku diri kita setiap hari membawa persembahan. Setiap hari membawa doa. Setiap hari mempersembahkan pujian. Setiap hari membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mempertanyakan itu melalui Nabi Yesaya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Pemimpin-pemimpin pun dikatakan manusia Sodom. Artinya mereka hidup dalam sekularisme. Seorang pemimpin tapi tetap hidup di dalam sekularisme. Saudara, Tuhan mempertanyakan seperti ini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah domba jantan dan debu-debu. Domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap kehadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Untuk apa kita mempersembahkan korban? Kalau kita tetap hidup di dalam gaya hidup manusia Sodom dan Gomora. Orang yang mempersembahkan korban tetapi mempertahankan hidupnya di dalam sikap sekularisme, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mempertanyakan persembahan yang kita bawa. Engkau membawa korban, engkau membawa penyembahan, engkau membawa puji-pujian, engkau membawa persembahan, tapi hidupmu tidak ada perubahan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan ayat 13 pada bangsa Yahudi, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Kata kuncinya di sini adalah kesungguhan hati. Tanpa kesungguhan hati, bau persembahan itu adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Saudara, jangan memusingkan diri dengan perayaan-perayaan. Hari-hari ini adalah perayaan-perayaan pohon terang, pohon Natal, perayaan Pranatal, perayaan-perayaan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan payah melihat semuanya itu ketika melihat kita hanya sekedar melakukan perayaan-perayaan. Tetapi gaya hidup Sodom dan Gomora itu tetap ada menjadi bagian kita. Saudara, Tuhan merindukan persembahan yang sungguh dan baunya bukan kejijikan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan perayaan-perayaan hanya sekedar memperingati pohon terang, hanya sekedar memperingati upacara-upacara peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak ada persembahan yang sungguh, aku telah payah menanggungnya. Demikian firman. Apabila kamu menengadakan tanganmu untuk berdoa, akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Jadi saudara, tidak menjadi jaminan orang yang suka berdoa, tidak menjadi jaminan orang yang mahir berdoa, orang yang serius berdoa. Tetapi Tuhan tentu tidak akan mendengar jikalau gaya hidup Sodom dan Gomora, hedonisme, sekularisme ada di balik setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, marilah kita berpikir. Tuhan tahu motivasi, latar belakang, bahkan keberadaan dirimu. Saat ini engkau dirundung masalah, Tuhan tahu. Menjadi persoalan, Tuhan memanggil kita untuk membersihkan. Tuhan memanggil kita untuk menjadikan dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Tapi ada syarat yang Dia mau dalam kehidupan kita. Jika kamu menurut dan mendengar, jika kamu melawan dan memberontak, kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Jangan mimpi beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau sifat kita itu suka melawan, suka memberontak, suka menentang firman, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, dia tidak mungkin melawan firman Tuhan, tidak mungkin memberontak terhadap firman Tuhan. Jika kamu menurut, sampai di sini kita tenang, diam, dan bertanya dalam hati, God, apakah saya orang yang turut? Apakah saya orang yang mendengar? Apakah saya orang yang selalu melawan kehendak Tuhan? Apakah saya selalu bergaining dengan Tuhan? Jika Tuhan begini, maka saya begitu. Jika Tuhan begitu, maka saya begini. Perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan dan gelar masalahmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Kalau hari ini engkau dapati aku masih suka bersungut, aku masih suka melawan perintah Tuhan. Hari ini, saudara jangan cuma sekedar sibuk merayakan perayaan-perayaan Natal, tetapi tidak ada esensi penyembahan di situ. Dan tidak ada esensi menuruti, tidak ada esensi mendengarkan firman Tuhan. Maka saudara akan ditolak oleh Tuhan. Ingat bahwa Yesus Kristus datang untuk memulihkan kita dari dosa. Tapi kalau kita mau terus berkutat di dalam dosa, maka kuasa keselamatan itu tidak menjadi bagian kita. Saudaraku yang diberkati, mari kita berperkara dengan Tuhan. Ada 3 hal yang kita rindu dari kebenaran firman Tuhan ini dari Yesaya 1 hingga Yesaya 10. Saudara, ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan, jangan bawa persembahan yang di hadapan Tuhan, yaitu pemimpin-pemimpin produk, pemimpin-pemimpin dari Gomora yang mempersembahkan sesuatu yang kejijikan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara, ketika Daud menemukan sebuah revelation tentang pujian dan penyembahan, Daud mempersembahkan setiap 6 langkah lembu, anak lembu tambun. Tapi bukan sekedar anak lembu tambun. Rasa syukur yang dibawa Daud setiap kali dia mempersembahkan korban, itu yang menyentuh hati Bapa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahkanlah persembahan yang benar, itu ada rasa syukur. Syukur karena kita bisa berkorban, syukur karena Tuhan itu baik, syukur karena dosa kita diampuni, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Matius 5 ayat 24, firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Saudara, persembahan yang benar tidak berisi kemunafikan. Persembahan yang benar tidak berisi bagaimana engkau sementara bertengkar dengan sesamamu, bertengkar dengan anakmu, suamimu, istrimu, bertengkar dengan musuh-musuhmu, dengan tetanggamu, perihal batas tanah, engkau bertengkar dengan dia, lalu engkau mempersembahkan korban dan tidak menyelesaikan apa-apa. Dosa akan menghalangi persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar berbicara tentang ucapan syukur. Persembahan yang benar berbicara tentang membayar nasar. Persembahan yang benar berbicara tentang kedamaian antara sesama manusia, sehingga ketika kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tidak ada halangan. Dan Ibrani 13 ayat 16, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan. Saudara, berbicara tentang mempersembahkan korban, bukan sembarangan, tetapi sikap hati, berbicara tentang rasa syukur, berbicara tentang ada damai, dan berbicara tentang kebaikan. Yang pertama, saudara, mari kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan mencari persembahan yang berkenan. Amin. Saudara, korban untuk
bangsa Yahudi itu berbicara tentang korban yang diceritakan dalam hukum Taurat. Itu seperti domba, kerbau yang dimasak dan kemudian diberikan persembahan dengan diberikan kepada Kohanim dan kemudian dibakar di mezbah altar. Ada juga buah-buahan, dupa, sereal juga dapat dikorbankan dari gandum. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani kata benda korban atau korban digunakan untuk persembahan yang diperintahkan dalam Alkitab Ibrani. Penggunaan paling umum secara tradisional itu korban binatang. Lalu itu merupakan persembahan pendamaian. Nah, persembahan yang seperti ini diserahkan melalui para imam di bait suci. Praktek ini sudah dilakukan berulang-ulang sampai bait Salomo dihancurkan. Dilanjutkan kembali pada bait kedua berdiri, berakhir pada saat bait itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Dan secara tidak resmi dilakukan lagi pada perang Yahudi Romawi pada abad kedua dan selanjutnya di komunitas tertentu. Nah, tujuan persembahan korban ini adalah untuk kemurnian, untuk berhubungan dengan Allah, untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Juga dipersembahkan untuk memuji, bersyukur, mengasihi Tuhan, dan penggunaan korban ini dibedakan atas jenis dosa dan kesalahan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir tentang korban-korban yang begitu banyak ini, kadang merpati, burung tekukur, juga kambing, domba, hewan. Dan sekarang ini orang tidak lazim lagi memelihara hewan ternak. Dan saudara, korban yang terbaik adalah persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna. Itulah persembahan yang sejati. Dan ingat, persembahan yang kita berikan itu merupakan persembahan ukupan yang naik di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur. Karena persembahan itu sudah disempurnakan lewat anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau kita memperingati perayaan pohon terang, Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak sedang membuat suatu penyembahan berhala. Tapi saudara sedang mengingat bahwa bersyukur kepada Tuhan tentang lahirnya seorang anak manusia yang tinggal di antara kita, kemudian mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Pada waktu kita berdosa, Tuhan tidak melihat apakah persembahan kita itu layak atau tidak. Karena persembahan yang sempurna itu sudah dilayakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi korban yang sempurna, Tuhan yang memelihara persembahan ini melalui tubuh Yesus Kristus. Dia tidak periksa lagi apa dosamu, apa yang kamu lakukan. Dia memeriksa Tuhan Yesus dan itu sudah selesai 2000 tahun. Saudara, persembahan yang berkenan adalah kalau izinkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Maka persembahan yang engkau berikan adalah persembahan harian sebagai korban ucapan syukur. Karena korban keselamatan, korban penebus salah, korban penebus dosa itu sudah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Korban bakaran, korban penebus salah, korban keselamatan itu sudah selesai melalui Yesus Kristus. Dan kita berikan adalah persembahan syukur. Persembahan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Jadi persembahkan korban yang benar. Yang pertama melalui Yesus, yang kedua melalui sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam Yesaya 2 dikatakan firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan bukit tinggi di atas bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan berkata serta pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan mengikutinya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Ia akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam perang. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir bagi banyak seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Saudara, bangsa Israel telah dibuang pada saat mereka melawan kehendak Tuhan, yaitu kaum keturunan Yakub, karena mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Tapi akan terjadi, nubuatan berkata, hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung.
dan banyak suku bangsa di luar Yahudi, di luar Israel akan pergi ke gunung itu. Saudara, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika mereka menolak Mesias, maka suku-suku bangsa yang datang ke Sion, yang datang kepada Tuhan, yang datang kepada Kristus, berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi orang-orang di luar bangsa Yahudi justru akan mengenal Tuhan sebagai juru selamat, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya dan kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang kedua, saudara, mari kita berperkara dengan Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Orang yang memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan itu bukan sekedar memaparkan masalahnya, tapi naik ke gunung Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, jalan yang ditempuhnya, dan menerima pengajaran dan firman Tuhan dari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang dikasihi. Berbicara tentang naik ke gunung Tuhan, di dalam kitab Hagai katakan, sudah waktunya engkau memapani rumah Tuhan, bukan memapani rumahmu sendiri, yaitu bangun hubungan dengan Tuhan, maka rumahmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, itu berbicara tentang betapa kita harus peduli tentang membangun hubungan dengan Tuhan, betapa kita harus peduli tentang mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, memapani rumah Tuhan dengan baik, membangun rumah Tuhan dengan baik, membangun hubungan pribadi dengan baik dengan Tuhan. Dan jangan biarkan hubungan kita dirusak oleh intimidasi apapun. Naik ke gunung Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kubu pertahanan, kota bentengku, menara keselamatanku. Walau 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, namun engkau tetaplah Allah. Naik ke gunung Tuhan, saudara. Perkarakan masalahmu di hadapan Tuhan. Dan Mazmur 121 berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saudara mau ada di dalam perlindungan penjaga Israel dan matanya tertuju kepadamu? Naik ke gunung Tuhan. Di sana ada pujian penyembahan, angkat hatimu. Jangan engkau tertunduk, tapi biarlah engkau ada di gunung Tuhan. Supaya engkau bisa melihat masalah-masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Amin. Yesaya 4, firman Tuhan berkata, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan siapakah yang terluput? Orang-orang yang tertinggal di gunung Tuhan. Orang-orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan di Sion. Amin. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, maka dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, dan sebagai pohon tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara, naik ke gunung Tuhan. Dan orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus. Kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus adanya. Yaitu orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh. Saudara, jangan tinggalkan gunung Tuhan, tetaplah di Sion, karena di Sion ada kekudusan, dan nama-nama yang ada di Sion tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, saudara, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan
mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Amin. Saudara, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Siapakah terang yang besar itu? Dialah Logos yang sudah menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Engkau merayakan Natal, yaitu lahirnya terang di tengah-tengah. Saudara, perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan lagi tinggal dalam kegelapan. Jangan lagi tinggal di dalam area-area di mana engkau menyembunyikan dosa. Jangan lagi tinggal di mana area-area engkau menyembunyikan keputusan-keputusanmu. Siapakah engkau yang menggelapkan keputusan-keputusan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya Immanuel, Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, bukan akan, tapi telah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya dia punya otoritas, dia punya kuasa, dan dia adalah penasihat ajaib, the great counselor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nama-nama ini yang disebutkan adalah di dalam Yesus Kristus, menunjukkan ketritunggalan Tuhan yang maha kudus, bahwa dia memiliki kesejajaran dengan Bapa di surga. Dan nama yang disebut penasihat ajaib ini adalah Yesus, yang kita percaya, yang kita terima ketika kita tinggal di dalam dia, maka kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang bagaimana kita keluar dari kegelapan, keluar dari hutang-hutang dosa, keluar dari penyembahan berhala, keluar dari ikatan-ikatan sihir, keluar dari ikatan-ikatan narkoba, keluar dari ikatan-ikatan dosa, perzinahan, percabulan, hawa nafsu, keluar dari ikatan-ikatan korupsi, keluar dari ikatan-ikatan dan belenggu yang membuat mata kita buta, yang membuat kita terus melanjutkan dosa. Tuhan membawa kita keluar dari sana. Perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan. Hari ini kalau ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan, biarlah terang Tuhan itu menerangi. Dia dapat menyelesaikan masalah-masalah di hadapan Tuhan. Segala perkara terang benderang. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka masalah yang begitu besar, dosa yang merah seperti kirmisi, akan putih seperti bumi domba. Saudara, maknai Natal, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tinggal dalam terang Tuhan, dan biarlah terang Tuhan menyinari kehidupan kita. Jangan tinggal lagi dalam kegelapan, sebab kita adalah bangsa yang sudah dipulihkan. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Orang yang tidak menyembunyikan masalahnya, orang yang tidak menyembunyikan perkaranya, izinkan terang Tuhan itu datang. Naik ke gunung Tuhan, bawalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di Sion, namamu dicatat sebagai orang-orang yang dikuduskan, dan kegelapan tidak akan menguasai, dan terang Tuhan akan terbit atas. Mari satu dalam Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini jikalau umat Tuhan memiliki perkara-perkara yang tidak mampu mereka selesaikan, mari kita berperkara dengan Tuhan, sebab Tuhan yang lebih dahulu ingin berperkara dengan kita, menyingkirkan segala dosa dan pelanggaran dan menyelesaikan persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini menjadi terang. Izinkan terang Tuhan terbit atas kami, dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami, sehingga kami menyelesaikan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau memperkarakan hidup kami di hadapan-Mu, untuk Engkau menyingkirkan segala beban-beban, dosa dan pergumulan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memohon urapan baru. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan memperhadapkan terang-Mu atas kami, sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Bangsa yang diam dalam kegelapan akan terus melihat terang Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu, pemulihan-Mu, sehingga kami tidak lagi dibelenggu, kami tidak lagi diikat, kami tidak lagi dirasuki, tapi kami menjadi lebih daripada pemenang. Aku berdoa pada saat ini tangan-tangan yang berangkat, mereka dipulihkan, bebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa kekurangan, dan Tuhan akan memuaskan dahaga mereka dengan air sungai kehidupan yang daripada-Mu. Tuhan memuaskan hasrat kami dengan kebaikan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di surga bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dalam berkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biarlah terang Tuhan terbit atas. Shalom and God bless.